Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan yaliqu bi jalalatihi wa qudratihi wa 'azamatihi wa nusalli wa nusallimu ala khairi khalqihi wa afdalihi wa akramih habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahjihi ila yaumi liqa'ih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya muliakan jajaran pengurus DKM Masjid Raya Bani Umar, yang saya mudah-mudahan senantiasa diberikan kekuatan lahir dan batin untuk memakmurkan rumah Allah yang mulia ini, amin. Jamaah salat subuh, hadirin dan hadirat yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi hari ini, pagi subuh yang cerah ini, kita bisa kembali melaksanakan kajian ilmu, dan tentu saja semuanya bisa terlaksana karena nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, nikmat dimudahkan langkah kaki kita menuju rumah Allah ini. Mudah-mudahan nikmat Allah akan senantiasa bertambah seiring dengan bertambahnya syukur kita kepadanya. Oleh karenanya mari kita bersama-sama meningkatkan kualitas syukur kita, terutama dengan perbuatan nyata. Dan mudah-mudahan salah satu bentuk dari kesyukuran kita dalam perbuatan nyata adalah melaksanakan apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Salawat dan salam mari kita hadiahkan kepada baginda Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan mudah-mudahan kita semua yang ada di sini termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaat beliau besok di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah, kajian kita sampai pada surah Al-Ma'un. Di kesempatan bulan yang lalu kita sudah mengkaji surah Al-Quraisy. Surah Al-Ma'un sebagian ulama menyatakan adalah surah yang turun di Mekah, tapi ada juga yang mengatakan turun di Madinah. Ada juga pendapat yang ketiga, ayat 1 sampai 3 turun di Mekah, sedangkan ayat keempat sampai ke-6 atau ke-7, karena ada yang mengatakan 6 ayat, mengatakan 7 ayat, itu turun di Madinah. Ya. Apapun ya, Makkiyah atau Madaniyah tidak akan menyebabkan apapun yang negatif, ya, semuanya pasti ada landasannya dan tidak akan mengurangi nilai yang luar biasa dari surah Al-Ma'un ini. Baik, ayat ini berbicara tentang apa yang disebut sebagai orang-orang yang mengingkari, mendustakan hari akhir atau hari kiamat. Ada juga yang mengatakan ad-din di situ dimaknai agama. Nah, jadi dengan dua pemaknaan ini, kedua-duanya memiliki kontekstualisasinya, memiliki relevansinya, memiliki kaitannya. Ketika orang yang mendustakan hari akhir, ya, sejatinya ya sama saja dia mendustakan agama, karena hari akhir adalah bagian dari agama itu sendiri, ya. Kepercayaan terhadap hari akhir itu adalah bagian dari ajaran agama, dan itu menjadi salah satu inti daripada ajaran agama kita, di mana dalam banyak ayat Al-Quran
Allah seringkali hanya menyebutkan iman itu dua, billah wal yaumil akhir, ya. Itu yang paling sering disebut, ya. Iman kepada Allah dan hari akhir, ya. Karena sejatinya, ya, ketika seseorang mengimani yang awal dan mengimani yang akhir, ya, maka yang tengah-tengah pasti dilewati. Betul nggak Pak? Ya, orang kalau lari, ya, startnya, ya, dari Bani Umar, ya, sampai di rumahnya Ustadz Mukhlason misalnya gitu, ya, Jawa Timur sana. Oh, pokoknya jauh amat larinya, ya. Nah, itu sekalipun misalnya tidak disebutkan, ya, misalnya lewat Tegal, lewat rumah saya, apa kabar Tegal gitu kan, ya, lewat Brebes sana, lewat Pekalongan, ngapak-ngapak semua, ya. Nah, itu sekalipun tidak disebut, ya pasti dilewati, ya Pak, ya. Jadi ketika orang beriman kepada Allah sebagai startnya, ya, sebagai landasan dari seluruh rukun-rukun iman, aspek-aspek keimanan, ya, dan yang kedua beriman kepada tujuan akhir daripada kehidupan, di mana orientasi manusia itu diarahkan ke sana secara keseluruhan, maka yang di tengah-tengah tidak perlu disebutkan, ya. Sehingga memang iman kepada hari kiamat, kepada hari akhir itu menjadi sangat urgen Pak di dalam ajaran Islam itu, ya. Karena itulah tujuan hidup kita, itulah orientasi hidup kita, ya. Semuanya diarahkan ke sana, apapun itu profesi kita, apapun jalan hidup kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, baik senang, ya, susah, bahagia, sedih, ya, duitnya banyak, utangnya banyak, ya, istrinya pendiam, istrinya bawel, ya, istrinya diam tapi nerima apa adanya, ya, atau sebaliknya istrinya pendiam tapi menuntut, ya, atau bawel tapi qanaah, pilih yang mana Pak, ya, banyak omong, ya. Tapi dia menerima, ya, apapun yang kita beri, atau diam tapi sekali, ya, apa namanya, menyampaikan sesuatu bikin apa namanya dunia jadi perang dunia ketiga, ya. Silakan, itu apapun yang terjadi orientasinya tetap ke sana, ya Bu, ya. Ketika suaminya agak galakan dikit, orientasikan ke akhirat, ya. Suami saya lagi galak, mungkin lagi ada masalah, lagi galau, ya. Saya tidak boleh meladeninya, ya, membalasnya, itu diorientasikannya ke sana pasti, ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala, ya. Jadi karenanya itu Pak, nah, iman kepada yang gaib, ya, itu menjadi rukun yang pertama bagi orang yang ingin disebut muttaqin. Hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Jadi yang namanya gaib itu bukan hanya Allah dan malaikat, tetapi sesuatu yang akan terjadi nanti, ya, di hari akhir terutama, itu kan gaib Pak. Kita tidak ada yang tahu, ya. Pahala itu gaib Pak, siksa itu gaib, ya. Siksa kubur, ya, walaupun misalnya, ya, sudah banyak cerita, tapi kan kita tidak mengalaminya. Nikmat kubur juga tidak ada yang pernah mengalaminya kalau dia masih hidup. Itu semuanya gaib. Bahkan satu detik setelah kita melakukan sesuatu ke depannya, itu gaib atau nyata Pak? Gaib atau nyata? Gaib semua Pak, ya. Karenanya kemudian hari akhir sebagai akhir daripada kegaiban itu, ya, itu harus betul-betul dicanangkan dalam hidup kita dan semuanya diorientasikan ke sana. Maka ketika orang mendustakan hari akhir, sejatinya dia mendustakan agama secara otomatis, ya. Karena iman kepada hari akhir itulah, ya, menjadi tujuan daripada seluruh apa yang kita lakukan di dunia ini. Nah, ini baik, nama-namanya banyak Pak. Ada yang menyebut nama ad-din, ya. Jadi ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Jadi kalau misalnya ada yang tanya lagi ngaji surah apa, surah ad-din, boleh Pak, karena itu salah satu namanya. Cuman jangan disampaikan pada orang yang nggak pernah ngaji di Masjid Bani Umar, ya. Sampaikan orang yang nggak pernah ngaji, maksudnya, ya. Ngaji surat apa? Surat ad-din, ya. Pusing dia, dicari-cari, nggak ada itu, ya, di mushaf surat ad-din, ya. Ya karena dia belum ngaji, ya. Jangan sampaikan pada orang-orang yang kalau kita menyampaikan itu jadi runyam, jadi rumit, ya. Tapi nama ad-din ini masyhur di kalangan
para ulama. Kemudian ada juga yang menyebut surah ini sebagai surah at-takdzib, dari kata yukadzibu. Ya, yukadzibu itu kata Ustadz Mukhlason itu fi'il mudhari, kata kerja yang bermakna sekarang dan yang akan datang. Kalau takdzib itu kata dasarnya. Ya, jadi surah apa? Saya lagi baca surat at-takdzib. Silakan. Ya, itu salah satu nama, Pak. Ya. Ada juga yang menamakan surah ini surah Al-Yatim. Ya. Surah Al-Yatim. Ya. Jadi disebut surah Al-Yatim karena membicarakan salah satunya tentang anak-anak yatim. Ya. Ada juga yang menyebutnya surah Ar-Ra'aita. Ya. Jadi kalimat atau kata yang pertama. Ada yang menyebutnya Ar-Ra'aital ladzi. Ya. Dua kata awal. Ya. Jadi nama-nama inilah yang populer, ya, dan yang paling populer di antara yang populer itu adalah Al-Ma'un. Ya. Jadi kalau kita ngaji itu, ya, itu memang keuntungannya nggak jadi orang kagetan, Pak. Ya, nggak jadi orang baperan gitu loh. Ya. Jadi orang menyebut yang berbeda langsung, wah itu sesat gitu ya, langsung baper, Pak. Ya. Enggak, karena apa ya? Ya orang ngaji, ya, maka betul ya. Ilmu itu menjadi nurun, menjadi cahaya. Cahaya dalam hal apa saja, termasuk cahaya dalam bersikap. Ketika ilmu itu ada, ya, maka akan menerangi kehidupan seseorang dalam berbagai aspek, termasuk ketika ada perbedaan pendapat antara yang dia anut dengan orang lain. Ya. Jadi kalau ada orang nanya, Pak, kita melakukan sesuatu, dalilnya apa? Dalilnya apa? Berarti dia orang bodoh. Ya, karena dia nanya, Pak. Gitu aja repot gitu loh, ya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang sudah kita yakini, ya, dan itu ada sanadnya, ada landasannya, kok ada orang lain bertanya dalilnya apa? Berarti dia bodoh, Pak. Karena nggak tahu gitu loh. Nanya sama kita. Kalau orang pinter, ya, nggak bakal nanya, Pak. Ya, kalau orang pinter nggak bakal nanya, kan apa? Dia tahu. Oh, itu menurut imam ini. Akhirnya dia bawa kitabnya. Bapak pakai ini ya? Iya, saya pakai ini. Coba kita buka yuk kitabnya. Akhirnya malah diskusi, ya, malah nambah ilmu. Itu orang pintar begitu, Pak. Jadi cahaya. Jadi tandain aja, Pak. Kalau banyak orang, ya, ada orang misalnya banyak nanya dalilnya apa, ya, udah bisa ditandain, Pak. Itu orang bodoh. Karena dia nanya terus, ya. Kalau orang pintar itu malah buka kitab, Pak. Ya. Jadi kalau orang sama-sama pinter, ya, itu kayak saya ketika di Al-Azhar itu, ya, sama-sama profesor, ya, yang satu mengkritik yang lain, yang dikritik gak baper. Kenapa? Saya punya landasan, yuk, mau adu argumentasi, saya bawa kitabnya nih. Dia bawa satu kardus, yang satunya bawa dua kardus, ya. Saya satu kardus itu bond semua, Pak, gitu ya. Satu kitab satunya bond semua, gitu ya. Nah apa? Ya sama-sama bawa satu kardus, ya. Akhirnya malah jadi diskusinya diskusi yang mengasyikkan karena diskusi masalah ilmu. Nah, maka betul ya. Jadi kembali lagi kita sampaikan, ketika orang, ya, belajar mau, ya, terus mengkaji, ya, itu akan menjadi cahaya yang menerangi hidupnya. Ya, tema utamanya kita sudah sampaikan tadi, ya, berbicara tentang kecaman terhadap orang-orang yang mengingkari keniscayaan hari kiamat dan tidak memperhatikan substansi sholatnya. Ada dua tema besar, ya. Yang pertama masalah orang-orang yang mendustakan hari kiamat, yang saya sampaikan tadi begitu urgen, Pak. Ya, yang kedua adalah hal yang tidak kalah urgen, yang merupakan rukun utama daripada ajaran Islam, yaitu sholat. Ya. Kalau orang, ya, sudah melemahkan atau menyepelekan dua hal yang sangat krusial, satunya adalah masalah akidah, masalah keimanan, satunya adalah masalah implementasi daripada iman, yaitu Islamnya, ya, itu jelas orang ini, ya, tidak akan ada harapan sama sekali, ya. Kalau misalnya imannya misalnya imannya agak sedikit-sedikit goyang, tetapi dia masih sholat, ada harapan. Atau sebaliknya, ya, misalnya dia tidak sholat tapi masih iman, Pak, masih ngaku, Ustadz, saya itu sholat susah banget, Ustaz. Susah banget kalau mau sholat itu, berat rasanya. Tapi saya tahu, saya kotor, Ustaz. Nah, masih lumayan itu, Pak. Ya,
dia nggak sholat tapi masih menyadari bahwa dia itu kotor misalnya. Ya ini masih ada harapan. Tapi kalau sudah dua-duanya Pak, imannya lemah, ya, yang kedua tidak pernah sholat sebagai representasi daripada keimanan itu atau implementasi daripada iman itu, ya sudah. Maka dua hal ini dibahas di dalam surah Al-Ma'un ini, ya, dan kita akan bisa melihat nanti bagaimana perspektif Islam, sudut pandang Islam tentang yang disebut dua hal tadi itu. Nah, surah Al-Ma'un ini diterima oleh Nabi Muhammad ketika beliau masih bertempat tinggal di Mekah. Sebagian pendapat yang mengatakan seperti itu. Ada juga yang mengatakan setelah hijrah beliau menerima ayat yang ketiga, ayat yang keempat dan seterusnya. Baik, kita masuk ke penafsiran dari surah Al-Ma'un ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apakah engkau telah melihat orang yang mendustakan hari kemudian? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itu yang mendorong dengan keras anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi pangan orang miskin. Ya, di surah Al-Quraisy kita sudah membahas, ya, tentang anugerah pangan kepada manusia yang menjadi sebab atau wasilah dia sejahtera. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ada dua, ya, kita sudah jelaskan bahwa hidup yang sejahtera, hidup yang bahagia itu indikatornya ada dua. Di dalam surah Al-Quraisy kita sudah bahas. Yang pertama, cukup materi diwakili oleh makanan, karena makanan menjadi kebutuhan yang paling pokok. Jadi cukup secara materi dan cukup secara batin, diwakili oleh rasa aman. Wa amanahum min khauf. Ya, itu ciri-ciri orang sejahtera. Kalau mau makan, yuk makan, yuk makan di mana? Nah, sejahtera berarti kan, karena makan di mana? Nah, berarti dia ada duit gitu loh. Nah, yuk makan, yuk makan apa? Kelihatan tuh, ya, kagak ada duit itu, ya. Berarti yang kedua ini masalah. Wah, yang lebih sejahtera lagi, makan, yuk makan siapa? Wah, ini politisi ini, ya. Siapa yang saya makan? Yuk kita makan itu orang itu, ya, kita ambil duitnya, ya. Itu sejahtera tapi geblek gitu, ya, ya, jangan ditiru. Jadi jelas itu Pak, ya. Kalau secara materi, ya, bagaimanapun, ya, kita hidup di dunia, tidak mungkin orang kemudian ngeles, wah yang penting nanti di akhirat Pak. Iya kalau dapat. Nah kalau kagak dapat kita nggak tahu kan Pak, ya. Maka Islam pun tetap, ya, memberikan ancer-ancer, ya, bahwa indikator kebahagiaan, indikator kesejahteraan itu nomor satunya, ya, adalah pangan, ya. Alladzi at'amahum min ju', itu pangan itu adalah bagian daripada fisik tadi itu, jadi diwakili oleh makanan, karena itu kebutuhan yang paling pokok. Nah ketika orang secara materi cukup, ya, ya, tidak hanya sampai di situ, berarti orang ini belum sejahtera kalau, ya, persyaratan yang kedua belum terpenuhi. Apa itu? Wa amanahum min khauf. Ya, orang itu nyaman, aman, merasa hidupnya ini terlindungi, diayomi, yang istri, yang suami merasa bahwa saya ini bisa melakukan aktivitas, ya, tanpa adanya hambatan apapun, ya, secara batin, ya, tidak ada tekanan apapun, ya. Itu adalah indikator yang kedua, dan akan bisa terlihat, ya, ini adalah gambaran tentang kebahagiaan batin itu Pak. Yang pertama tadi materi, yang kedua adalah batinnya. Kalau dua hal ini sudah tercukupi, ya, maka itulah indikator kesejahteraan, ya. Ya karena juga ada, ya, orang yang materinya cukup tapi batinnya menderita terus menerus. Ada yang bisa jadi, ya, batinnya, ya, luar biasa ini orang, ya, batinnya kaya raya,
tapi sayang. Ya, dia secara materi kekurangan. Ya, ini bukan berarti orang ini tidak bahagia dalam arti yang tidak ideal ya. Kalau idealnya kan dua tadi, tapi ada orang-orang tertentu, Pak. Ada orang-orang khusus, dan ini tidak termasuk dalam kategori yang umum ya. Namanya juga orang khusus. Orang khusus ya, orang tertentu yang justru kebahagiaannya ya itu ada pada kekurangannya. Nah, ini sudah tingkatan yang lain, Pak ya. Dan level seperti itu sulit dijangkau oleh banyak orang. Hanya beberapa gelintir orang yang mampu. Itulah yang disebut misalnya dalam terminologi Al-Quran, para nabi itu, tingkatan nabi, innahu kana abdan syakuro ya, syakur ya, wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit orang yang mau bersyukur, tapi dalam bahasa syakur, syakur itu faul itu mubalaghah, artinya apa? Sangat-sangat bersyukur. Nah, apa perbedaannya dengan syakir, orang yang bersyukur? Ya, asyakir kata ulama, man syakara 'alal maujud. Orang yang bersyukur adalah orang yang berterima kasih atas apa yang ada. Ya ada ya terima kasih ya. Nah, mau baca laptop ada, mau baca buku ada ya. Mau difoto ada gitu kan. Mau lihat jam ada ya. Mau berbicara mulut saya bisa berbicara tidak bisu ya. Ya itu namanya bersyukur. Tapi yang luar biasa adalah asyakur tadi. Asyakur, orang yang paling atau sangat bersyukur adalah man syakara 'alal mafqud. Orang yang bersyukur atas apa yang tidak ada. Ya. Jadi nggak punya apa-apa, alhamdulillah. Wajahnya jelek, alhamdulillah. Belum nikah, untung orangnya nggak ada di sini ya. Belum nikah, alhamdulillah gitu kan ya. Ya. Jadi apapun ya, makanya nggak mau ngaji sama saya itu ya. Karena kalau ngaji pasti digojlok terus gitu ya. Jadi orang yang bersyukur atas apa yang tidak didapatkan itu asyakur ya. Ini tingkatan nabi ya. Makanya dalam Al-Quran itu disebut sedikit sekali orang-orang yang mampu mencapai level ini. Dan yang namanya syukur itu, Pak, orang kalau sudah bersyukur pasti bahagia itu loh. Coba saja, Pak ya, menyir aja bawaannya itu ya, nggak pernah dia mukanya mengkerut, nggak pernah, menyir aja terus ya. Ya berarti ini orang bahagia ya. Karena dia berterima kasih. Syukur itu kan ekspresi terima kasih kita kepada Allah dan kepada siapapun yang memberi ya. Nah, kepada istri, kepada anak ya, kepada tetangga, kepada orang tua dan seterusnya ya. Dan itu ketika kemudian kebahagiaan tadi itu hanya satu aspek, tapi orang ini mampu melesat tinggi dalam aspek tadi yang saya sampaikan, batinnya ya, maka dia pun salah satu orang yang bahagia, salah satu orang yang sejahtera menurut Al-Quraisy tadi. Jadi patokan ini adalah patokan umum. Al-Quran seringkali menggunakan patokannya patokan umum, Pak ya, tidak khusus. Kalau khusus namanya ilmu tasawuf, nanti masuknya ke ranah itu ya. Kalau tasawuf tidak semua orang mampu ya. Maka Al-Quran itu hudal linnas, untuk semuanya, bisa diterapkan oleh siapapun. Nanti kalau yang khusus hudal lil muttaqin, ada yang untuk manusia secara umum, tapi ada juga yang khusus nanti al muttaqin, itu bagiannya sendiri-sendiri. Jadi levelnya bertingkat-tingkat. Dan karenanya Al-Quran itu hebatnya, ketika berbicara tentang satu hal ya, orang awam juga bisa memahaminya dan bisa menerapkannya. Orang yang levelnya tinggi juga bisa memahaminya lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, dan bisa menerapkannya. Semua kalangan bisa. Nah kita sedang berbicara itu ya. Jadi surah Al-Ma'un ini membicarakan tentang bagaimana sih orang itu harus berterima kasih atas nikmat dua yang disampaikan dalam Al-Quraisy itu. Hubungannya dengan surah sebelumnya, karena pasti dalam Al-Quran ada relevansi, ada relasi, interkoneksi antara satu surat dengan surat berikutnya, satu ayat dengan ayat berikutnya. Jadi surah Al-Quraisy membicarakan tentang dua nikmat tadi. Nah, surah Al-Ma'un membicarakan tentang bagaimana sih ya kita memanfaatkan nikmat-nikmat itu, bagaimana kita gunakan dalam hidup ini.
Nah, di sini disampaikan ya bahwa ya Allah mempertanyakan, tapi pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban, ya, diajukan untuk apa? Menggugah hati dan pikiran orang yang diajak bicara, menggugah hati dan pikiran kita, ya, untuk merenungkan tentang kandungan apa yang akan disampaikan. Jadi ketika Allah bertanya dalam banyak ayat, itu Allah tidak membutuhkan jawaban. Bukan berarti Allah tidak tahu. Naudzubillah. Allah tahu segalanya, tetapi pertanyaan ini dimaksudkan untuk menggugah ya, kita sebagai mukhatab dan sebagai yang diajak bicara untuk merenungkan, memikirkan lebih dalam apa yang terkandung di dalam pertanyaan itu. Jadi pertanyaan tentang apa? Coba ya. Sekarang Allah bertanya, tahu nggak kamu orang-orang atau alladzi yukadzibu biddin, orang yang mendustakan hari akhir atau mendustakan agama, dua makna yang sama-sama ya. Nah, pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban tapi membutuhkan keseriusan kita, fokus kita, bahwa yang namanya orang yang mendustakan hari kiamat dan mendustakan agama ya, ya, itu adalah orang yang harus dijauhi oleh siapapun yang membaca itu. Ya, siapapun yang membaca ayat-ayat ini, perhatikan, jangan sampai mendapatkan label sebagai pendusta agama, sebagai pendusta hari akhir. Karena kalau sudah disebut pembohong, pendusta, ini adalah level-level yang paling rendah di dalam hal keimanan. Ya. Sebab iman itu at-tasdiq, Pak. Lawannya at-tasdiq, at-takdzib. Iman itu membenarkan, lawannya membenarkan, mendustakan. Berarti apa? Orang ini berada ya, berhadap-hadapan, malah head to head. Ya. Yang satu protagonis, yang satunya antagonis. Yang tasdik itu, orang yang beriman itu protagonis, orang-orang yang berada pada jaringan-jaringan positif ya. Sementara yang takdzib itu ada di sebelah, berlawanan. Nah, ini kan sesuatu yang harus betul-betul dihindari ya, oleh siapapun. Sekalipun bisa jadi orang ini ya, secara legal formal itu asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tetapi oleh Allah tetap disebut sebagai pendusta agama. Karena ciri-ciri yang kita sampaikan tadi. Nah, ada di sini kan ada dua, ya, ada dua ciri-ciri, ya, di mana orang itu bisa jadi secara legal formal, secara formal dia Muslim karena mengucapkan kalimat syahadat, tetapi dianggap sebagai pendusta, pembohong, orang yang tidak memiliki komitmen di dalam agamanya. Nah, ini kan satu label yang sangat mengerikan, Pak. Sangat mengerikan sekali ya. Apa gunanya, Pak, ya? Kita misalnya dipercaya ya, oleh satu komunitas, tapi kemudian masyarakat sudah mencitrakan buruk sama kita. Wah, itu pembohong. Maka apapun yang kita katakan itu pasti dianggap bohong, sekalipun itu adalah perkataan yang benar. Orang ini kebakaran rumahnya, paling bohong ya. Padahal dia benar-benar serius, benar-benar kebakaran, karena biasa bohong ya, dibiarkan saja sama orang, ludes itu rumahnya, habis itu. Ini bahaya kan begitu. Kalau sudah mendapatkan label pembohong ya, apapun yang kita katakan tidak akan pernah dipercayai. Apapun yang kita lakukan, walaupun itu adalah benar, tetap dianggap sebagai sebuah kebohongan. Nah, Allah mencela orang-orang ini ya. Nah, di situ Allah menggunakan fadzalika. Fadzalikal ladzi, dzalika itu maknanya jauh, Pak. Ya. Ini bukan berarti jauh dalam arti dzalikal kitabul la raiba fih. Dalam Al-Qur'an ada kata dzalikal kitab, itu kitab yang jauh posisinya, maksudnya tinggi. Kalau ini sebaliknya, jauh dari Allah gitu loh. Jadi balaghah atau sastranya Al-Qur'an itu harus dipelajari. Dzalika itu maknanya belum tentu sama. Wow, disamaratakan ya. Kalau nggak belajar itu bisa bahaya. Fadzalikal ladzi, dzalika di sini maknanya adalah orang tersebut jauh dari Allah. Tapi kalau dzalikal kitabul la raiba fi, ya, Al-Qur'an itu adalah tinggi.
ya, posisinya jauh dari jangkauan kita, saking tingginya nilainya, saking tingginya derajat Al-Quran itu. Kan beda ya Pak ya? Beda sekali ya. Nah, Allah menyebut kata dzalika di sini karena apa? Untuk menunjukkan kepada kita semua orang-orang tersebut ya, yang memiliki perilaku yang akan kita bahas tadi adalah orang-orang yang jauh posisinya dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ya, jangan sampai siapapun melakukan. Apa? Yang pertama, alladzi yad'ul yatim. Ya. Kata da'a yad'u ya, itu artinya adalah mendorong dengan keras, Pak. Ya. Da'a yad'u itu mendorong dengan keras. Maka kata-kata yad'ul yatim itu bisa diartikan ya, secara fisik mendorong dengan keras, tetapi bisa juga dimaknai segala macam penganiayaan, gangguan dan sikap tidak bersahabat. Itu pun masuk dalam kandungan makna lafaz da'a yad'u ya. Termasuk da'a yad'u itu asalnya yang tadi kita sampaikan, doa itu la tada' lana, tada'a ya da'a ya. Itu artinya apa? Meninggalkan ya. Berarti kata yad'ul yatim ya, itu maknanya orang tersebut adalah orang yang memperlakukan secara fisik dengan tidak manusiawi terhadap anak-anak yatim, masuk dalam kategori ini. Atau bisa jadi secara fisik dia tidak memperlakukan buruk anak-anak yatim itu, tetapi sikapnya terhadap anak-anak yatim itu buruk, baik itu dalam muamalah, ucapannya ya, perhatiannya, atau paling tidak ya, dia cuek, nah, dia meninggalkan. Itu termasuk dalam kategori ini ya. Hati-hati Pak ya. Jadi yang disebut yad'ul yatim bukan hanya menghardik, Pak, kan itu artinya menghardik Pak. Kalau nggak menghardik nggak apa-apa Pak, walaupun saya tempeleng Pak, itu Pak. Nah, ini orang lebih parah lagi ya, memahami ayat Al-Quran karena nggak ngaji gitu ya. Ya, itu kan coba terjemahan, pakai terjemahan lagi Pak, nggak pakai bahasa Arab ya. Orang kalau belajar Al-Quran itu kan bahasa Arab ya, tafsir yang harus pakai tafsir bahasa Arab ya. Ini saya ada dua sekaligus, ini punya Pak Quraisy, ini punya tafsir Al-Maraghi ya, saya baca ya, karena di situ kebetulan yang agak pendek ya, yang panjang-panjang tidak usah ya. Jadi maknanya tadi itu terkandung di dalamnya adalah secara fisik ya, atau lisan ya, atau hanya sikap tadi. Bahkan orang yang mengabaikan anak-anak yatim pun termasuk dalam kategori ini. Nah, hati-hati Pak ya. Bisa jadi kita tidak menghardik, tidak memukul, tidak mendorong dengan keras, tetapi abai. Ada ini Pak, anak yatim itu di tetangga kita, ya Allah kasihan ya. Iya Pak ya, kasihan Pak ya, kasihan doang ya, nggak ada tindak lanjut ya. Tapi giliran ya, ada yang meninggal, bapaknya memang, anaknya masih kecil ya. Yang ditinggalin bapaknya itu, istrinya itu muda dan cantik, wah langsung semangat, itu anak yatim harus kita santuni betul-betul ya. Santunnya harus tidak boleh tanggung-tanggung ya, sekalian dua-duanya sama ibunya gitu kan. Nah ini problem lagi, ini modus namanya ya. Bukan menyantuni anak yatim, menyantuni janda dan yatim itu namanya gitu. Nah ini yang kayak begini bisa jadi masuk dalam kategori ini ya. Jadi ketika ada modus, ada sesuatu yang ingin didapatkan, dia semangat. Tidak seperti itu. Nah jadi kenapa sih anak-anak yatim itu ya? Kan dalam hadis itu ada ya. Dalam hadis itu ada bahwa Rasulullah itu ya, itu adalah orang yang sangat mencintai anak-anak yatim ya. Bahkan beliau termasuk kategorinya adalah sebelum beliau lahir sudah yatim ya. Sebelum lahir sudah yatim, maka beliau sangat mencintai anak-anak yatim ya. Karena anak-anak yatim itu disebut yatim itu apa? Dalam bahasa Arab artinya sendirian Pak. Kenapa sih Ibu ya, ibu jangan ngiri ya Bu ya. Kenapa kalau
yang meninggal ibunya disebut piatu, ya. Tapi kalau bapaknya yang meninggal disebut yatim. Padahal di dalam Al-Quran nggak ada piatu. Fadzalikal ladzi yad'ul piatu, nggak ada itu, ya. Ada yad'ul yatim, tidak disebut, Bu, ya. Itu bukan apa-apa, bukan tidak menghormati ibu. Ibu luar biasa. Tetapi disebut yatim sendirian, biasanya yang menjadi pelindung, yang mengayomi keluarga, yang bertanggung jawab untuk seluruh anggota keluarga itu siapa? Itu ayah. Maka ketika seorang anak kehilangan figur yang melindunginya lahir dan batin, dia dianggap sendirian walaupun ada ibunya. Nah, kenapa? Dengan tidak adanya ayah, si anak pertama kehilangan figur. Yang kedua, kehilangan landasan secara ekonomi. Masa depannya akan terganggu, ya, karena bisa jadi memang selama ini dalam Islam itu, ya, yang bertanggung jawab secara lahir dan batin itu bapak. Maka kata yatim ini tepat sekali digunakan dalam kerangka itu. Nah, maka dalam bahasa Arab itu kalau yang namanya intan, ya, yang permata yang luar biasa mahal dan tidak ada duanya disebut ad-durratul yatimah. Nah, intan yang sendirian, tidak ada yang lain. Ya, itu saking mahalnya, saking berharganya. Nah, anak-anak yatim, ya, itu dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu ada dua amal, ya, ya. Rasulullah pernah ditanya, ada tidak ya Rasulullah amal yang senilai dengan ibadah haji? Mabrur, ya. Ada nggak amal yang nilainya walaupun tidak harus haji mabrur itu setara dengan haji mabrur? Rasulullah menjawab, ada. Apa ya Rasulullah? Ya, ditanya sahabat. Yang pertama, it'amut ta'am, memberikan makanan, terutama kepada orang-orang yang membutuhkan. Lebih terutama lagi, salah satunya adalah kepada anak-anak yatim. Nah, jadi memberikan makanan tidak harus mahal. Memberikan biaya sekolah tidak harus seluruhnya, apalagi harus bertanggung jawab seperti seorang ayah, ya. Patungan pun bisa, ya. Kamu mampunya berapa? 5 orang, patungan menanggung 1 orang, tidak masalah, ya. Itu nilainya kata Rasulullah setara dengan ibadah haji mabrur. Ketika saya analisa hadis ini, kenapa sih ya Rasulullah menyebut memberikan bantuan pangan, ya, itu setara dengan ibadah haji? Bapak dan Ibu coba amati, ya, problematika yang kemudian mengarah kepada persoalan sosial yang akut. Itu pangkalnya dari mana, Pak? Dari perut, Pak. Ya, persoalan sosial yang terjadi di sekitar kita, itu akarnya dari mana? Lapar, dari perut, ya. Orang, ya, kalau nggak punya motor masih bisa jalan, nggak punya kaki masih ada kursi roda. Wah, kaki aja nggak punya, bagaimana beri kursi roda? Pinjam sama orang, Pak, gitu kan. Nggak ada kaki masih bisa pakai yang lain, ya. Tapi kalau nggak makan, orang nggak makan, akhirnya bisa bunuh orang hanya karena uang 10.000, bisa bunuh-bunuhan karena perut lapar, ya. Maka orang yang meminimalisir paling tidak problematika yang seperti ini, yang menjadi pangkal dari problematika sosial itu, bagaimana tidak setara dengan haji mabrur? Karena dia berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat, berkontribusi kepada keamanan masyarakat, berkontribusi kepada kedamaian masyarakat. Betul nggak, Pak? Jadi nggak sesederhana itu. Iya, kita ngasihnya cuma 1 keluarga, tapi kalau ada 10.000 keluarga dikasih, bagaimana? 10.000 itu potensial sangat bikin konflik horizontal, Pak. Dibantu oleh kita, sejahtera. Akhirnya apa? Yang miskin menghormati yang kaya mengasihi yang miskin, bersinergi, maju itu negara.
Maju itu komunitas. Makanya nilainya sama dengan haji mabrur. Haji mabrur itu ibadah individual, sementara ini ibadah sosial. Makanya dalam akhir surah Al-Munafiqun ya Ustaz Farid Muksason, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'ti ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu. Kalau ada orang-orang beriman itu mau dimatikan, mau diwafatkan oleh Allah, itu semuanya itu nawar, pengen ditangguhkan. Ya Allah, tangguhkanlah, akhartani ila ajalin qarib, tangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat. Udah nggak usah lama-lama, dekat saja. Apa kalau ditangguhkan? Fa as-saddaqu, dia akan bersedekah. Bukan fa usolli, saya akan sholat, atau fa ahujju, saya akan haji, atau fa a'tamiru, saya akan umroh. Enggak. Tapi fa as-saddaqu, akan sedekah. Apa sih keistimewaan sedekah sehingga semua orang itu pengen berinvestasi di sana? Ya jelas, sedekah itu rentetannya ya, wah itu karambol, kayak main karambol tuh Pak ya, pantulannya itu banyaknya luar biasa ya. Kalau sholat itu hanya satu untuk saya sendiri, haji umroh itu untuk saya sendiri. Tapi kalau yang namanya sedekah itu pantulannya kemana-mana ya, kemana-mana. Saya pernah ceritakan dulu kan, kalungnya Siti Fatimah yang disedekahkan kepada seorang kakek ya, yang butuh makan. Kakek itu sebenarnya butuh makan sama pakaian aja. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya sudah beberapa hari nggak makan. Ini pakaian saya juga bolong-bolong, nggak layak untuk sholat. Ya Rasulullah, sedekahkan saya makanan secukupnya dan pakaian untuk sholat. Ya. Rasulullah ketika itu kebetulan lagi kagak ada uang, kagak ada makanan. Rasulullah aja kadang-kadang begitu Pak. Nah kita baru nggak ada tabungan sehari aja udah kelimpungan ya, kesana kemari. Akhirnya kata Rasulullah, tolong datang ke Fatimah ya, minta ke dia. Datang ke Fatimah, diantar sama Bilal ya putri Rasulullah ya Humairah ya, bapakmu menyuruh saya datang ke sini untuk minta sedekah. Fatimah bingung, kenapa ya ayahanda ngirim ke sini? Saya sama suami saya Ali bin Abi Thalib sudah 2 hari puasa. Puasanya bukan karena pengen langsing kayak kita, Bu, ya. Puasa bukan puasa diet. Bukan puasa pengen langsing kayak kita. Nah, puasanya karena memang nggak ada yang dimakan. Jadi akhirnya dua-duanya puasa. Fatimah dalam hati bertanya-tanya, kenapa Rasulullah meminta saya ya? Pasti ada sesuatu. Jadi Fatimah itu subhanallah ya, bukan hanya sekedar putri yang cerdas, tapi batinnya juga cerdas. Ini pasti Rasulullah menguji saya. Akhirnya nyari-nyari Pak, ya Allah, yang nyari makanan, duit nggak ada, emang nggak ada. Dicari ya, kemanapun ya, nggak bakal ketemu. Akhirnya ke dapur bolak-balik, ya nggak ada apa ya. Ingat, beliau punya alas tidurnya Hasan Husain terbuat dari bulu unta. Nah, wah ini nih bisa dijual nih, ya, lumayan ini. Ya. Akhirnya dikasih sama pengemis itu, ini bapak saya nyari-nyari makanan kagak ada, uang nggak ada, adanya ini, silahkan ambil. Kata kakek tadi, Neng, orang sininya Neng, lah kapan ini bisa dijual? Siapa yang mau beli ini? Ya. 3 hari baru laku ya. Nyawa saya sudah melayang Neng gitu. 3 hari nggak makan, jualan kayak begini susah ya. Ya Pak ya, ya jualan yang kecuali jualan emas, jualan apa gampang, jualan tanah sama 2 tahun yang akan datang baru kebeli gitu kan ya, udah keburu mati gitu kan ya. Oh Fatimah bingung, iya juga ya, ya gimana ini? Lagi pusing itu beliau, ya Allah, saya akan punya kalung ya, kalung hadiah dari suamiku, kalung hadiah pernikahan. Wah, kenapa tidak kepikir ya? Itu kalung disimpan rapi banget karena ini apa? Kenang-kenangan dari Yayang Pak. Ya, seumur hidup. Ya.
tanpa ragu-ragu itu dibuka kotak, dibawa, diambil. Kalau ibu ragu-ragu nggak bu ya? Ada kenangan dari Yayang ibu ya. Yayang 30 tahun yang lalu. Kalau Yayang Beb 30 tahun yang lalu Yayang Beb ya. Kalau sekarang apa? Kakek ya, aki-aki panggilannya. Oh jelek amat ya Allah. Dulu Yayang Beb, sekarang aki-aki ya. Sama-sama Yayang, tetap ada Yayang ya. Dulu Yayang Beb, sekarang Yayang Bob gitu ya. Baik ya, kita lanjut. Itu diambil kalung, diserahkan kepada kakek itu. Kek, alhamdulillah kek, rezeki kakek. Ini saya punya kalung, kenang-kenangan dari Yayang Beb katanya. Dari suami saya dulu waktu nikah. Si kakek saking senengnya, kok minta baju sama makanan dikasih kalung. Akhirnya dia doakan, ya Allah, mudah-mudahan putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dimudahkan segala urusan, ditempatkan di tempat yang tertinggi di hadapan Allah nanti di hari akhir. Datang kepada Rasulullah ketika itu meneteskan air mata, tanda bahagia. Aduh anakku, ternyata engkau lulus. Engkau lebih memilih aku daripada kalung yang paling kau sayangi dan kau cintai itu. Akhirnya bukan nggak selesai sampai di situ. Nah, begitu lihat ya kalungnya putri Rasulullah itu sampai diberikan, ada seorang sahabat, saya lupa namanya ya, lupa sekali. Nah, ada Ammarnya kalau nggak salah, Ammar namanya, Ammar tapi belakangnya lupa. Sahabat Ammar ini kemudian, ya Rasulullah, ya berapa harga kalung itu? Ya. Tanya sama kakek itu, bukan punya saya katanya, kata Rasulullah. Ini sudah jadi haknya kakek itu. Oke, kata sahabat Ammar, saya hargai ini, ya, hargai kalung ini, ya, dengan 100 dinar uang emas, 200 dirham uang perak, 1 ekor unta, seluruh makanan yang ada di rumah saya tinggal pilih, baju yang paling bagus ambil sana. Saya kasih ke kakek itu. Yang penting saya dapat kalungnya Fatimah katanya. Waduh, kakek itu tambah nangis lagi, berdoa. Ya. Doanya mudah-mudahan ya, putri Rasulullah mendapatkan sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah dirasakan oleh hati. Rasulullah kemudian menjawab, doamu sudah dikabulkan kakek. Dia punya ayah seperti saya, punya suami seperti Ali, punya anak seperti Hasan dan Husain. Tidak ada yang lebih daripada itu. Kakek itu pulang jadi kaya raya Pak. Padahal cuman minta makanan sama baju ya. Berhenti kisahnya? Enggak. Sahabat Ammar ini ya, setelah memerintahkan pembantunya memperkaya si kakek tadi itu menjadi orang kaya, karena pengemis ini pengemis yang qanaah, pengemis yang tulus, bukan kayak pengemis sekarang. Dihargai berapa itu ya, dia tetap ketika sahabat itu bertanya berapa harga kalung itu, harga kalung ini adalah makanan yang aku butuhkan sekarang dan baju yang ingin aku pakai. Maka kemudian sahabat Ammar salut dengan kakek ini, hanya minta yang memang dia butuhkan, dikali-kalikan lipat ya harganya, berkali-kali lipat, malah jadi orang kaya raya ya kan. Nah itu jawaban juga, itu ganjaran untuk orang-orang yang tulus Pak. Miskin tapi sombong Pak, ya, nggak apa-apa, bagus itu ya, daripada kaya tapi tidak percaya diri. Orang kaya tapi nggak percaya diri, miskin dalam arti sombongnya sombong positif ya, tidak mau tergantung sama orang ya. Nah selesai nggak kisahnya? Enggak. Sahabat Ammar ini perintah sama pembantunya, bantuku bawa ini kalung kembalikan ke Fatimah. Itu pagi hari ngasih, sore harinya kalung kembali utuh, tidak kurang suatu apapun. Tetapi di tengah perjalanan bagaimana pantulan daripada kalung itu? Coba Pak, siapa yang dapat itu? Semuanya dapat ya kan. Fatimah dapat pahala sedekah, kalungnya balik lagi utuh, gak kurang. Si kakek tadi karena orang miskin tapi tulus, orang miskin bersahaja, jadi kaya raya. Sahabat Ammar berinvestasi luar biasa ya. Disitulah kemudian si kakek ini kemudian mengatakan, ya Allah, kalung putri Rasulullah telah menyebabkan orang yang miskin menjadi kaya.
kalung putih Rasulullah telah menyebabkan orang yang telanjang menjadi berpakaian. Kalung putih Rasulullah telah memperlihatkan betapa mulianya akhlak keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sedekah, Pak. Maka kemudian di ayat yang keduanya, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ya. Itu sama. Yang disebut di sini to'am, Pak. Tadi kan saya katakan it'amut to'am. Kenapa tidak disebut it'am? It'am itu maknanya memberi, Pak. Memberi makanan. Tapi di sini disebut to'am, makanannya. Maksudnya apa? Allah ingin menyampaikan kepada kita semua, kalau kita menggunakan redaksi it'am, itu artinya kan memberi. Berarti punya siapa, Pak? Punya saya. Kalau saya it'am, memberikan makanan, berarti makanan itu punya saya, diberikan kepada orang. Ya kan? Berarti yang punya siapa? Ya saya. Tapi kalau menggunakan kata to'am, itu bukan, Anda bukan memberi, tapi itu haknya mereka memang. Itu loh maknanya. Bahwa makanan itu bukan punyamu, kamu hanya dititipin saja. Tapi makanan itu kepunyaan mereka. Nah, itu maka menggunakan kata to'am. To'am itu ya kata benda, Pak, bukan kata kerja. Ya, untuk menyadarkan kita semua bahwa dalam semua apa yang kita miliki itu ada hak-hak orang miskin, ada hak-hak orang yang memang membutuhkan, dan itu bukan milikmu, itu milik mereka. Nah, ini untuk menyadarkan kita semua. Kita kan susah, Pak, ya. Ya, mungkin semua termasuk saya juga susah sekali untuk menghilangkan ego kepemilikan itu. Yang sekecil apapun itu pasti diklaim sebagai milik kita oleh Allah. Jangan, itu bukan milikmu, itu milik mereka. Maka menggunakan kata ta'am, ya. Dan kedua, wala yahuddu, tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Menganjurkan. Jadi artinya apa? Siapapun tidak bisa berdalih untuk tidak peduli kepada orang miskin. Karena apa? Kalau dia tidak bisa memberi, paling tidak menganjurkan orang memberi. Jadi apa? Tidak ada dalih orang untuk ngeles, Pak. Saya nggak bisa ngasih. Ya kalau nggak bisa ngasih, tenaganya lah digunakan. Ya, jadi menarik dana untuk orang-orang miskin. Panitia akhirnya bikin panitia, ya nggak punya memang, Pak, karena memang makan aja susah. Ya sudah, jadi panitia penggalangan dana untuk makan aja susah. Ya sudah, menganjurkan. Saya punya lisan, ya, punya mulut, ya. Apalagi misalnya orang ini punya kapasitas keilmuan agama, sampaikan nasihat tentang bagaimana memberikan bantuan kepada orang-orang miskin. Jadi artinya apa? Perspektif Al-Quran dalam konteks ini, ya, Bapak dan Ibu bisa lihat betapa Islam itu memang agama yang holistik, Pak. Agama yang utuh, tidak pecah-pecah, tidak terpencar-pencar, tidak secara parsial, berdiri sendiri. Akidah yukadzibu biddin tadi, itu akidahan, keyakinan, iman, itu dikaitkan dengan kepedulian sosial. Artinya apa? Bahwa sehebat apapun orang itu mengaku beriman, tetapi imannya dianggap iman yang bohong, iman yang dusta, kalau dia belum memiliki kepedulian sosial. Itu ajaran Islam, Pak. Jangan kemudian kita bentur-benturkan, itu kepedulian sosial itu orang ini aja tuh, sosialis itu bukan Islam itu. Lah, sosialis bagaimana? Islam lebih sosialis dibandingkan sosialis itu sendiri, ya. Mengkaitkan akidah ini loh, Pak. Yukadzibu biddin itu akidah loh. Jadi artinya kalau kita bikin garis, ya, garis yang jelas, yang peduli anak yatim dan peduli orang miskin itu beriman, imannya benar. Yang tidak berarti tidak beriman, imannya tidak benar, gitu loh. Itu yang bahasa yang paling kasarnya begitu loh. Tapi Allah tidak ingin seperti saya gitu loh. Hanya memberikan cap dan label, ya. Sehebat apapun keilmuan orang itu, ya,
sehingga menganggap imannya tinggi setinggi-tingginya, tetapi dia tidak memiliki kepedulian sosial, tidak memiliki solidaritas, tidak memiliki kepekaan sosial. Dia dianggap sebagai pendusta, pembohong. Nah, ini yang perlu kita cermati. Maka betul ya, seseorang dalam Islam ya, itu tidak boleh hanya memikirkan dirinya sendiri, bahkan ketika dirinya sendiri dalam keadaan yang paling menderita sekalipun, nggak boleh hanya diri sendiri yang dipikir, masih tetap memikirkan orang lain. Kita harus bercermin dari kisah para sahabat Rasulullah. Saya pernah sampaikan dalam sebuah peperangan ya, itu hanya tinggal 1 gelas air yang tersisa dalam peperangan di siang hari bolong, cuaca panas, pada terluka semua. Mereka kehausan, tetapi sayang hanya tinggal 1 gelas air yang bisa diminum, habis semuanya. Tapi apa yang terjadi? Di dalam penderitaan mereka masih tetap memikirkan orang lain. Gelas itu memutar terus, berputar di antara para sahabat yang terluka dan kehausan itu, tanpa satupun yang meminumnya, karena memikirkan orang lain. Ya. Waktu saya baca kisah ini, ya Allah, saya ada di mana? Ya, wah, siang hari bolong lagi perang Pak, haus semua pada terluka. Orang luka itu kan butuh sekali minum. Ada 1 gelas, itu gelasnya muter-muter, nggak ada yang mau minum. Kamu yang lebih butuh, enggak, kamu yang lebih butuh, kamu yang lebih butuh. Ya Allah, ini orang-orang sekarang sikut-sikutan nyari bantuan sampai ada yang mati, injak-injak. Ya, rebutan bantuan sampai ada yang mati. Ya Allah, mikirin diri sendiri sampai malah mau buat celaka orang lain. Ada juga yang emasnya ngerenteng dari sini sampai ke siku sini. Ya, Pak minta bantuan Pak PLT Pak. Wah, sambil kerinjing ini bunyi semua itu emasnya. Ya Allah, tega banget ini orang. Ya, ini pendusta-pendusta itu kalau dalam konteks ayat ini. Jadi saya itu salah satu Pak ya, yang ngeri kalau mengkaji surah Al-Maun sebenarnya itu ya. Karena khawatir itu tadi, saya itu dianggap sama Allah itu pendusta atau pembenar ya. Karena itu bangunlah Pak, bangun semangat solidaritas itu. Walaupun bisa jadi tadi saya sampaikan, tidak harus kita berkontribusi secara fisik dengan memberikan nominal, paling tidak menganjurkan, paling tidak tenaga, paling tidak pikiran. Kalau kita bisa melakukan itu, insya Allah tidak termasuk di dalam kategori ini. Demikian sudah masuk waktu syuruk ya. Silakan kalau ada yang didiskusikan, silakan Pak Haji. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lihat surat ini kan pendek, Iya. tapi saya berpikir cukup luas. Tidak menyangkut pribadi aja. Ini kan seolah-olah macam kalau kita hanya terjemahan aja pribadi. Kalau tidak menghadirkan rakyat. Saya lihat di sini perintah sosial ini banyak. Iya. Memang begitu. Tapi ini juga menyangkut, misalnya kita punya pengaruh pemerintahan, apa tidak memprogramkan masalah ini, masalah itu juga termasuk sifatnya ke sini. Iya. Itulah maka ayat ini Allah membuat redaksi dengan aro'aita itu kan supaya menggugah gitu. Bisa jadi karena banyak orang itu belum tergugah gitu, banyak orang yang lalai gitu, banyak orang yang abai ya, maka digugah oleh Allah. Itu bahasa Al-Quran seperti itu ya, digugah supaya sadar bahwa Islam itu bukan seperti yang Anda bayangkan selama ini gitu loh. Hanya ngurusin sholat ya, ngurusin ibadah umroh setiap bulan gitu ya, ngurusin nyari duit untuk diri sendiri dan keluarga saja. Nah, selesai bikin rumah ini, bikin rumah yang ono lagi ya. Dan rumah itu tidak ada manfaatnya, malah bisa jadi tidak digunakan sama sekali, hanya investasi ya. Nah, itu kan banyak yang kayak begitu Pak. Maka kemudian di sini diingatkan
Ya, diingatkan dengan bahasa ara'aita tadi supaya terbuka. Itu kan pertanyaan yang saya sampaikan tadi tidak membutuhkan jawaban, tapi tujuannya membuka ya, perhatian ya, daripada orang yang diajak bicara, ya kita ini. Ya. Maka dari sinilah kemudian terlihat betapa Islam itu bukan hanya ayat ini, Pak. Banyak ayat-ayat yang lain yang mengkaitkan antara akidah dengan kepedulian sosial. Hadis Nabi juga ada. Man yabitu syab'ana, man bata syab'ana wajaruhu ja'i'un ila jambihi, ya. Man kana yu'minu billahi wa laisa bimu'minin man yabitu syab'ana wajaruhu ja'i'un ila jambihi. Tidak disebut orang yang beriman ketika dia makan dengan kenyang sementara tetangganya lapar. Ya, itu mengkaitkan antara iman dengan kepedulian sosial juga. Itu Rasulullah juga sama, itu mengkaitkan antara iman dengan akhlak sosial. Ya. Ya, sehingga kemudian ini jelas, ya, itulah perspektif Islam tentang kehidupan ini. Ya. Sehingga aspek sosial ini ya jangan kemudian kita abaikan. Maka kalau misalnya ada orang yang hanya, mohon maaf, mementingkan ibadah ritual, ya, mahdoh untuk dirinya sendiri, dan dia kemudian ya tidak peduli dengan situasi yang ada di sekitarnya, ya belum termasuk kategori yang disampaikan Rasulullah. Dan khawatirnya saya masuk di sini gitu, karena yukadzibu di sini bukan takdzib dalam arti mendustakan agama itu sendiri, dalam arti apa? Kufur atau kafir, bukan. Ini takdzib ya dalam arti seperti sikap orang-orang munafik, ya, yang sebenarnya lisannya mengatakan iman tapi hatinya tidak. Lisannya menyatakan iman tapi buktinya nggak ada. Ya, bukti dari pada iman itu adalah salah satunya kepedulian sosial. Kalau kepedulian sosial tidak ada, berarti ada bukti-bukti iman yang hilang. Ya, memang dia bisa jadi tetap muslim, nah, tetapi muslimnya itu dipertanyakan oleh Allah. Ya, kalau sudah dipertanyakan oleh Allah, ya gimana nanti pertanggungjawabannya? Ya, iya kan? Pertanggungjawabannya seperti apa? Ya pasti repot lah, Pak. Orang LPJ-nya aja catatannya lebih banyak daripada yang benar. Laporan pertanggungjawaban misalnya ada organisasi, ketuanya, ya catatannya lebih banyak daripada isi yang benar gitu, ya. Yang catatannya 60%, isinya yang benar 40%, pasti jadi masalah. Nah, ini Allah yang mengingatkan itu. Jangan sampai, ya. Belum lagi nanti kalau kita bicara yang berikutnya. Nah, maka ada yang mengatakan ini ayat terbagi dua, Pak, surat terbagi dua. Yang golongan kelompok 1 sampai 3 yang kita bahas sekarang ini turun di periode Mekah. Nah, yang 4 sampai 6 ada yang mengatakan 7 itu turun di Madinah karena bicara tentang sholat. Sholat itu memang secara syar'i baru difardukan menjelang hijrah, ya kan? Ketika Isra dan Mi'raj itu, ya. Baru setelah itu kemudian ya, di Madinah dilaksanakan secara penuh. Ya, maka ada yang mengatakan dua itu pendapat, satu Mekah, satu Madinah. Ya. Nah, tetapi intinya tadi Pak Haji itu menegaskan saja bahwa dimensi sosial di dalam Islam itu diberikan perhatian yang sangat besar, dan karenanya kita tidak boleh mengesampingkan itu. Kalau toh kita tidak bisa berkontribusi secara fisik, ya kita bisa tadi berkontribusi dengan menggunakan hal-hal yang bersifat non fisik, baik itu pikiran, tenaga, lisan kita, anjuran kita dan sebagainya. Yang terpenting adalah berkontribusi. Ya, kita punya sesuatu yang kita bisa buat itu untuk berkontribusi, Pak. Caranya gampang. Yang punya mobil, letakkan 2.000, 1.500 itu di depan mobilnya, bagi setiap kali keluar, itu sudah berkontribusi. Insya Allah nanti pertanyaan-pertanyaannya kalau ini sudah ada buktinya. Bukti kamu bahwa kamu peduli. Itu Pak Ogah itu kan orang-orang pengangguran. Kadang-kadang mereka pendidikannya rendah, ya, sehingga tidak bisa untuk mencari pekerjaan yang layak. Daripada nganggur, daripada malak orang, mendingan jadi Pak Ogah. Sudah. Nah, kita entaskan paling tidak buat makan mereka supaya nggak ganggu orang. Sudah, itu merupakan kontribusi kita, Pak. Ya. Yang nggak bisa lagi, apa yang bisa? Coba, wah, Pak, saya bersedekahnya, yaitu bukan pakai uang, Pak, tapi saya ngurusin bagian takmir masjid, bagian sedekah-sedekah itu.
Nah, saya distribusikan Pak kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu sudah masuk dalam kategori ini. Ya. Tidak harus besar, tidak harus banyak, tidak harus berupa uang yang miliaran, jutaan rupiah, enggak. Yang terpenting bagaimana tadi itu ada kepedulian dalam diri kita, ada keinginan kuat untuk berbagi, ya. Ya. Makanya insya Allah Pak ya, rezeki itu ya nggak akan habis kalau kita bagi, justru akan muter terus. Ya. Distribusi rezeki itu kalau macet di satu titik berhenti sampai di situ. Tapi kalau dibagi itu jalan terus Pak, rodanya tuh Pak. Ya, kasih atas, kasih ke bawah, terus muter terus ya. Dapat dari sini, dapat dari Bani Umar, dikasih nanti di pom bensin. Wah, ya kan? Beli bensin. Nah, kasih di Indomaret, beli etol untuk masuk ke tol. Itu sudah ya, muter itu Pak ya. Ya. Nanti habis itu beli makan buat sarapan. Dia sudah muter itu ya. Jadi enggak apa namanya? Beli makanan untuk keluarga itu sedekah kita untuk keluarga loh. Ya. Jadi saya tidak mengatakan bahwa sedekah itu hanya untuk orang lain Pak. Kata Rasulullah, satu ya, ini nih, satu suap saja masuk ke mulut istrimu ya, itu sedekahmu yang paling besar ya. Paling tidak kalau nggak bisa ke orang lain Pak, sedekahkan itu kepada istri kita ya. Kalau kepaksa banget nggak bisa keluar dari rumah, itu sudah insya Allah tidak termasuk kategori sebagai pendusta agama. Yang penting itu tadi, bahwa ada kepedulian sosial, ada empati dalam diri kita, dan jangan jadi orang yang egois. Intinya itu ya. Ketika kita sudah mampu ya menjadi orang yang punya empati, insya Allah secara gradual Pak, nanti akan muncul ya kepemilikan klaim itu menjadi semakin lemah, dan pada akhirnya bisa jadi hilang sama sekali. Karena ada orang yang bisa Pak, saya melihat sendiri, saya pernah ceritakan dulu di Imanuddin itu, ada orang yang bisa melepaskan sama sekali ya hatinya itu, keterikatannya dengan apa yang dimiliki, sehingga dia tidak ingin memiliki itu. Rumahnya atas nama orang karena dikasih ya, ini dikasih, saya nggak mau atas namakan saya. Mobilnya juga STNK-nya orang dia pakai saja gitu kan, semuanya Pak. Tapi mobilnya banyak, bagus-bagus lagi. Hiace-nya ada 2 Pak. Sedannya ada berapa itu? Mobil mahal-mahal, tapi nggak ada satupun yang atas nama dia. Rumahnya juga bagus, ya nggak mau saya atas namakan santri saya, santri yang paling tua dan sekarang sudah dianggap sebagai anak angkat ya. Anak angkat bukan anak sendiri, kalau anak sendiri jadi milik Pak. Karena apa? Prinsipnya saya nggak pingin memiliki. Kalau pingin merasa memiliki, kalau merasa memiliki berat kalau kemudian lepas suatu waktu itu. Nah ini bisa ya, latihan ya. Saya juga sering latihan sama beliau. Bahkan beliau pernah mengatakan, saya ini nggak punya keinginan untuk diri saya, maksudnya. Saya kalau doa, dia suka ziarah ke wali-wali. Kalau doa itu pertama karena memang dia orang NU lah, sudah ya. Memang dia istilahnya NU ya. Yang pertama untuk NU, yang kedua untuk negara. Nggak pernah doa untuk saya sendiri. Dia berpikiran begini, kalau saya doa untuk NU sebagai representasi Islam terbanyak di Indonesia dan untuk negara Indonesia, saya juga ikutan. Saya juga ikut gitu loh. Kalau Indonesia aman, saya juga ikut aman gitu loh. Simpel kan Pak ya? Dan luar biasa ini Pak. Kalau kita, saya juga termasuk, doanya tuh untuk saya, ya Allah berikan saya rezeki yang gini, anak saya begini. Itu kemudian saya belajar, ya Allah ada ya orang nggak pernah doa untuk dirinya sendiri, yang penting untuk ya, tadi itu negara, dan kalau dia orang NU untuk NU. Kata dia kalau NU di apa namanya sejahtera, negara sejahtera, saya ikut masuk ke dalam gerbong itu. Nah itu prinsip surah Al-Ma'un itu sebenarnya itu. Kalau kita masuk dalam gerbong kesejahteraan yang kita ciptakan, maka kita pun akan sejahtera juga, masuk di dalam gerbong kesejahteraan itu. Demikian, karena sudah jam 6, kita tutup dengan doa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarruqna ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'an, qalban khashi'an, wa lisanan dhakiran, yaqinan sadiqan, wa rizqan wasi'an mubarakan, wa 'amalan salihan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa', wa min 'aynin la tadma', wa nafsin la tashba', ومن دعاء لا يسمع. اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم موتانا
ولا تخيب فيك رجاءنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.